Mas Dewa, Herman, Toga, Shalom, Mbak Amoy. Shalom Bang Najat. Dari saudara kita muslim kan bertanya sama Amoy ya dari tadi ya. Terus tuh aku udah berusaha untuk menjawab. Dan sekarang aku cuma nanya doang satu pertanyaan. Nama asli Nabi Muhammad itu siapa? Nama asli Nabi Muhammad itu siapa? Iya. Jadi gini Mbak ya. Ya. Muhammad itu Muhammad atau Ahmad itu adalah nama bagi oknum yang Allah utus yang menjadi nabi terakhir. Jadi Muhammad itu sudah nama. Memang ada framing ya dari Sofiatul Al-Hayat. Dia pernah mengklaim bahwa nama asli Nabi Muhammad itu adalah Kusam. Kusam itu artinya kotoran hewan. Nah, iya. Tahu siapa yang membuat hadis itu pun tahu Dewa. Nanti di rumah Dewa cari ya. Nah, baru ingat itu Pak Ustadz Wafi. Ya Allah, ya. Lanjut Pak Ustadz Wafi. Siap. Nah, framing ini kalau kita teliti teman-teman itu tidak merujuk kepada hadis ataupun tidak merujuk kepada sejarah Islam yang valid. Tetapi itu adalah salah satu ya framing yang diambil dari salah satu buku yang ditulis oleh Zaid, Dr. Zaid. Nah, Dr. Zaid ini menulis buku tentang sejarah Islam tapi dipotong-potong oleh Christian Prince. Kenapa dipotong-potong? Iya. Saya setelah membaca buku itu dari awal sampai akhir saya baca karena saya penasaran sebenarnya seperti apa dalil dari Dr. Zaid tersebut karena dia seorang dokter yang Islam. Ternyata di dalamnya tidak ada narasi yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Kusam, tidak ada. Bahkan Dr. Zaid mengatakan kata Al-Kusam itu bisa menjadi gelar dari Nabi tapi maknanya justru baik, bukan kotoran hewan. Itu yang saya baca. Berarti ada kecurangan ilmiah di dalamnya. Ya gak apa-apa lah, biasalah karena memang saya menelaah beberapa videonya Christian Prince itu sering curang dalam hal ilmiah. Barusan Bang Dewa, saya di Japri ya sama Master Sadarkan. Nah, di Japri sama Master Sadarkan disuruh masuk roomnya Ahmad ex Muslim. Karena kemarin saya di framing takut sama Ahmad ex Muslim. Setelah saya masuk di live-nya dia, saya ngomong sama dia, ya akhi, uridu an as'alaka syai'an amma yata'allaqu bi uluhiyyati Yesu alaihi salam au naqul bi Isa alaihi salam, li'anna hadza al-farqu bainana wa bainakum. Jadi saya bertanya tentang keilahian Isa atau Yesus. Dan karena ini adalah pembeda antara aku dan kamu. Dia kaget. Kagetnya apa? Loh, kamu Abdul Wafi? Iya, saya Abdul Wafi. Enggak, saya tidak percaya. Kamu bahasa Arabnya kok lebih baik daripada kita, katanya. Loh, emangnya kalau orang Indonesia tidak boleh bisa bahasa Arab baik gitu? Akhirnya karena di framing saya diturunkan. Saya di-kick barusan. Dia kaget karena saya pakai bahasa resminya, sedangkan dia pakai bahasa pasaran. Seperti itu. Jadi sebenarnya Mbak, kasus seperti itu sudah sering terjadi. Kecurangan ilmiah itu sering terjadi. Seperti itu. Sampai orang Palestina barusan ngejar ke Komal, dia kaget kok bisa seperti itu. Karena kita di Indonesia ini bukan hanya mempelajari apa yang kita baca, tapi apa yang sudah ulama teliti itu juga kita pelajari. Oke. Tapi itu kan pendapatnya Bu Sofiatul ya. Tapi sedikit aku sangka dulu ya Bang Naja ya. Setahunya Amo ya, namanya Nabi Muhammad itu tuh Katem Bang. Abang tapi Bu Sofiatul bilang itu Asyam. Sedangkan aku tahunya cuman itu namanya aslinya Katem. Nah, itu gimana lagi Bang Naja? Iya, karena Sofiatul tidak bisa ngomong bahasa Arab, jadi dibaca Katem. Itu bahasa Arabnya Qaf, Sa, Mim, Kusam. Tapi di Indonesia kan diistilahkan sama Sofiatul itu Katem. Itu Katem. Iya, tapi Sofiatul orang Jawa, Ustadz. Namanya Katemi itu maksudnya. Ya itu, Bang Vincent. Dia merujuk kepada kitab ya yang ditulis oleh Dr. Zaid. Setelah saya rujuk, saya download ya kitab tersebut, karya Dr. Zaid. Dari awal sampai akhir saya tidak menemukan apa yang disampaikan Sofiatul. Ada gelar tapi justru bagus. Itu pun gelar bukan nama. Begitu. Jatuhnya gelar bukan nama. Makanya Rasulullah kan punya gelar Al-Iqlil. Rasulullah juga punya gelar Asy-Syarih ya. Al-Amin. Seperti itu. Katem banget emangnya Katem. Oke, mungkin itu sedikit cuplikan ya. Interaksi antara Amoy yang non-muslim dari pihak pengikut Kristiani ya. Kalau pengikut Yesus menurut Islam sih dia bukan pengikut Yesus menurut Islam ya. Nah, itu cuplikannya waktu berinteraksi di dunia maya ya, yang sifatnya nggak monolog. Coba kita simak apa yang terjadi
dengan ucapan-ucapan yang monolog berikut ini. Oke. Terus dibangkitkan dan mati lagi. Yesus dibangkitkan dan tidak mati lagi. Saya sembahlah. Harusnya kamu menyembah yang membangkitkan. Lah yang membangkitkan itu ada di dalamnya Yesus. Itulah sebabnya saya sembah. Karena yang membangkitkan Yesus itu ada di dalamnya Yesus. Ya, begitu saudara. Kita tidak menyembah bangkai. Nah kalian orang Islam ngikutin bangkai yang namanya Muhammad. Nah, salahnya di mana kita menyembah manusia? Ya kan? Manusia itu penuh kuasa. Ya, yang kusta ditahirkan, yang buta dicelikan matanya, yang lumpuh berjalan, ya, bahkan yang mati dibangkitkan. Yesus sendiri mati berkorban bagi kita semua, dan ia dibangkitkan di hari ketiga dan tidak mati-mati lagi. Lazarus dibangkitkan dan mati lagi. Yesus dibangkitkan dan tidak mati lagi. Saya sembahlah. Harusnya kamu menyembah yang membangkitkan. Lah yang membangkitkan itu ada di dalamnya Yesus. Itulah sebabnya saya sembah. Karena yang membangkitkan Yesus itu ada di dalamnya Yesus. Kita tidak menyembah bangkai. Nah kalian orang Islam ngikutin bangkai yang namanya Muhammad. Nah, salahnya di mana kita menyembah manusia? Alhamdulillah, mungkin para pendengar ya atau yang mengikuti ini agak gatel lah telinganya gitu ya. Tapi nggak usah sumbu pendek ya, nggak usah sumbu pendek. Kita maklumi aja karena memang tanpa keilmuan ya. Kita mengikuti bangkai, kita mengikuti ajarannya. Sudah bangkai yang nggak bisa diikuti lah. Tapi ungkapan-ungkapan itu kalau nggak suka, kadang-kadang kata-katanya juga istilah Jawa itu apa nyelekit gitu ya. Tapi nggak usah sakit hati karena memang ada penyakit hati di dalamnya. Jadi orang yang ada penyakit hati di dalamnya ya akan susah untuk menerima kebenaran gitu ya. Sebenarnya kalau kita lebih jauh, saya hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri ya, bahwa memang itu udah seringkali disinyalir ucapan orang-orang yang tidak beriman itu akan selalu mengolok-olok gitu ya. Jadi kalau kata-kata mengolok-olok ya lumrah dengan kata-kata mengikuti bangkai. Kita mengikuti Rasulullah, mengikuti ajarannya. Kalau sudah jadi bangkai juga nggak bisa diikuti. Jadi kalau marah sebetulnya kita sendiri yang terlalu emosional ya. Dia mengungkapkannya kan mengikuti bangkai. Tapi yang jadi masalah disematkan untuk umat Islam. Berarti mungkin itu memancing kata-kata aja. Bernarasi dengan melintir kata-kata sehingga kesannya nggak jelekin Nabi Muhammad, tidak jelekin apapun, tapi kan kita ya kan kadang-kadang risih karena disebutkan umat Islam mengikuti bangkai. Mungkin itu yang saya tekankan ya. Nah, apa yang terjadi hal kayak gitu itu kita ini dibanding zaman Rasulullah, para sahabat ini belum apa-apa. Ya, ungkapan-ungkapan itu kita ini belum apa-apa, tapi kedewasaan, kematangan pada para sahabat Rasulullah itu luar biasa sehingga Islam sampai sekarang bisa masih tetap berjaya insya Allah ya, dan senantiasa insya Allah kita juga masih bisa mengikuti ajaran-ajarannya yang luhur. Jadi ya sudahlah, itu yang terjadi ya. Tayangan yang ada itu kan tentang pilihan bebas gitu ya. Ya bebas saja, Anda mau kafir, mau mengolok-olok, tapi ada aturan main tata nilai lah. Jadi itulah cermin seperti apa dalam hatinya ya. Fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Dalam diri hatinya itu ada penyakit, dalam jiwa-jiwanya itu ada penyakit. Jadi ya lumrah fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Jadi kalau ada penyakit ya harusnya kita yang harus tahu diri lah, nggak usah panas-panas terlalu ya. Telinganya sakit sih ya, tapi kita harus berpikir jauh. Ayat Al-Kahfi
ayat 5 ya. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bi ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Ya, tidaklah pada diri mereka itu ada keilmuan, ya, dan juga tidak ada juga pada bapak-bapak mereka, artinya ajaran-ajaran dari mereka, tak ada keilmuan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ya, apa yang keluar dari mulutnya itu sebenarnya sangat-sangat tidak layak. Nah, yang keluar itu hanya suatu kebohongan. Ya, itu hanya pembenaran, tapi kebohongan, manusia disembah. Ya, cari pembenaran juga sah-sah saja. Bahkan hal itu, ya, ayat berikutnya yang ayat 6 itu sampai Rasulullah menyampaikan kebenaran itu kadang-kadang dalam diri Rasulullah itu sedih. Karena sedih dalam arti bukan sedih tidak dipenuhi ajarannya. Dia Rasulullah itu kan terima wahyu, tahu betul akibatnya setelah mati kayak apa. Padahal banyak saudara-saudaranya kan sedih. Nah, itu turun ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu fala'allaka bahiun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Nah, ini Rasulullah dihibur. Jadi Rasulullah itu sedih kayak apa? Kalau Jawa itu istilahnya ngelokro ya. Ngelokro bukan karena benci, karena sedih ya. Kita umat Islam ke umat yang non-Islam itu kalau mencintai tentunya menyampaikan kebenaran. Kita sedih kamu itu yang kamu sembah itu manusia. Ini nanti dikira pelecehan ini atau apa ujaran kebencian. Padahal ini kan coba direnungkan dulu dah. Ini bukan kebencian, sedih. Zaman Nabi, itu para nabi itu sedih loh. Sehingga menyampaikan kebenaran, Nabi Ibrahim, Nabi siapapun menyampaikan kebenaran-kebenaran. Resikonya yang benar itu tidak 1-2, karena keilmuan belum ada, dia munculnya benci, karena nggak ada keilmuan. Ya. Semua nabi, nggak ada nabi yang nggak ada musuh. Jadi kalau mungkin sering di masyarakat kita sering kalau kita baik nggak ada musuh, nggak ada orang benci. Nah, realitanya, nyatanya orang baik itu yang benci juga banyak. Kerja aja sehari-hari kalau kita jujur, kadang-kadang malah kita ini ajur. Bahkan misalnya ya kerja ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Ya, tapi karena dia jujur, polos, itu kadang-kadang malah digoblok-goblokin. Wah, goblok kamu, kesempatan kamu ini bisa jadi keuntungan luar biasa. Kan orang yang kita ajak bicara kerjasama ini nggak tahu. Jadi menipu itu konotasinya jadi suatu kebenaran dan suatu bahwa itu kepintaran kalau lawannya atau partnernya itu nggak tahu apa-apa. Itu membodohi komunitas kerjasama. Itu sering kan, misalnya katakanlah jadi direktur, misal ya, kok nggak kaya? Karena dia mungkin jujur, bersih, nggak mau memanfaatkan jabatannya. Kadang-kadang mah diomongin, wah goblok. Oh, sok direktur kok nggak bisa cari duit. Nah, ini yang terjadi sekarang ini ya. Itu kan sering kan, kita sehari-hari kita mau bener malah digoblok-goblokin. Itu kenyataan ya. Nah, ini kalau zaman Rasulullah ada ayat itu Al-Kahfi tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala'allaka bakhilun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka barangkali engkau fala'allaka di situ dalam kurung Nabi Muhammad ya, karena wahyu untuk Nabi Muhammad, nanti dalam kurung di soal lagi. Jadi kalau Nabi Muhammad di Quran disebutin dengan nama itu memang enggak banyak. Tapi kalau ada K itu kalau wahyu berarti apa? Untuk Nabi Muhammad. Jadi penyebutan Nabi Muhammad yang tidak langsung ya, yang
tidak langsung itu banyak banget ya penyebutan ke Nabi Muhammad. Misalnya kul, katakan, berarti apa ke Nabi Muhammad. Nah, innaka, sesungguhnya engkau, kanya itu pasti Nabi Muhammad. Ya, ada surat Muhammad itu Al-Baqarah. Oke, saya baca artinya, maka barangkali engkau, kamu Muhammad dalam kurung ini akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati. Jadi istilahnya agak apa ya, istilah sekarang itu agak putus asa gitu ya, mungkin gitu ya. Fala'allaka bakhihun nafsaka ala atharihim ya. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu diabaikan. Nah, itu penciptaan awal itu yang dibahasan masalah takdir ya. Mengabaikan, berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Jadi keterangan itu jelas. Tapi berpaling. Kita rehat dengan mendengarkan yang satu ini. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar orang dungu. Karena yang lagi ngomong Raja Dungu. Iya memang. Sakit hati nggak bang kalau dibilang Raja Dungu? Saya tuh nggak pernah sakit hati pada urusan publik. Bahkan kalau Ruhut bilang nanti ada orang, saya minta maaf terhadap fitnah segala macam. Saya bilang, saya nggak anggap itu fitnah. Saya anggap itu kedunguan. Kedunguan nggak perlu dimaafkan karena itu melekat di kepalanya. Jadi perbaiki di kepala. Oke, kita lanjutin keliling-keliling dulu. Kalau nanti menemukan ungkapan-ungkapan yang tertuju kepada Islam, kepada umat Islam yang tidak layak. Menyebut satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Anda masih ngotot Allah yang benar adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah, ini orang-orang tolol, ini orang-orang bermata picek, bertelinga kopok. Begitu. Buat orang-orang yang masih marah ketika saya menyebut orang-orang yang tolol, ya. Anda itu makanya punya Alkitab itu dibaca, ya. Ini ada Alkitab, Bible itu dibuka, dibaca. Jangan dijadikan bantal, jangan dijadikan pajangan, tapi dibaca. Buka kitab Yeremia, pasal 5 ayat 21 dan baca di situ. Baca baik-baik ya. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Ya, itu bahasanya kitab Yeremia. Punya mata nggak lihat, kalau pakai bahasa Jawa itu matamu picek. Ya. Punya telinga tapi tidak mendengar. Kalau pakai bahasa Jawa itu Jawa Timuran ya. Kupingmu kopok. Ya, jadi yang dimaksud oleh Yeremia 5 ayat 21, orang-orang tolol itu orang-orang yang matanya picek. Kupingnya kopok ya, diberitahu tidak mau mendengar. Baca Alkitab ayat yang begitu jelas mengatakan Yesus menyebut satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Anda masih ngotot Allah yang benar adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah, ini orang-orang tolol, ini orang-orang bermata picek, bertelinga kopok. Begitu. Ini kita ya, mungkin ada yang senang. Wah, tepuk tangan kita yang Muslim ya. Saya pribadi ada hal-hal kayak gini sebetulnya prihatin ya. Kalau nanti ungkapan-ungkapan itu ya sama seperti ginilah. Kalau kita bertetangga, banyak orang tetangga kita berantem, walaupun mungkin keluarga kita aman, tentram, itu kan kita kan tidak selayaknya terus kita bertepuk tangan ya. Gitu. Jadi saya nggak mau menanggapi itu, tapi ini salah satu ada hal yang mungkin kita seneng, lu kamu aja begitu kok sesama ini misalnya, itu tidak salah. Yang jelas itu saya nggak mau menanggapi, tapi ini kita lanjut aja. Kalau mereka menyoal tentang keislaman, ya kita harus memberi tanggapan atau jawaban. Toh mereka
mungkin beda persepsi memaknainya tentang keislaman. Mungkin gitulah ya. Jadi kita nggak usah tepuk tangan atau apapun, kita doakan mudah-mudahan mereka tetap akur, sehingga gini, kalau orang itu tenang, nyaman, damai, pikiran jernih, nggak emosional, itu nanti nilai-nilai yang sifatnya universal, baik, benar, itu akan bisa masuk gitu ya. Mungkin itu dulu, kita coba yang lain cari lagi. Karena Isa yang kami percaya hanya sebatas nabi. Lalu saya tanya, emangnya nabimu siapa? Dan kitab sucimu apa? Dan orang itu menjawab, nabiku adalah Muhammad, kitab suciku adalah Al-Quran. Lalu saya jawab, bohong kamu. Tidak mungkin nabimu Muhammad dan kitab sucimu Al-Quran. Sebab jika nabimu Muhammad dan kitab sucimu Al-Quran, kamu tidak akan mengatakan bahwa Isa hanya sebatas nabi. Karena faktanya, realitasnya di Al-Quran dan hadis jelas. Isa itu nabi, rasul, juga disebut kalimatullah atau firman Allah. Rohullah atau roh daripada Allah. Isa juga disebut hakim akhir zaman. Dan Isa juga Al-Masih yang artinya juru selamat. Begitu jika Anda betul-betul pengikut Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ada yang mengatakan begini kepada saya, hei, jangan kamu sama-samakan Isa yang kami percaya dengan Yesus yang ada di Biblemu ya. Karena Isa yang kami percaya hanya sebatas nabi. Lalu saya tanya, emangnya nabimu siapa? Dan kitab sucimu apa? Dan orang itu menjawab, nabiku adalah Muhammad, kitab suciku adalah Al-Quran. Lalu saya jawab, bohong kamu. Tidak mungkin nabimu Muhammad dan kitab sucimu Al-Quran. Sebab jika nabimu Muhammad dan kitab sucimu Al-Quran, kamu tidak akan mengatakan bahwa Isa hanya sebatas nabi. Karena faktanya, realitasnya di Al-Quran dan hadis jelas. Isa itu nabi, rasul, juga disebut kalimatullah atau firman Allah. Rohullah atau roh daripada Allah. Isa juga disebut hakim akhir zaman. Dan Isa juga Al-Masih yang artinya juru selamat. Begitu jika Anda betul-betul pengikut Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, kalau ini perlu ditanggapi. Ada berapa poin yang disebutkan. Satu, tentang Nabi Muhammad, Nabi Isa. Dua, tentang kitab suci. Tiga, tentang juru selamat. Ada tiga poin. Jadi kita umat Islam yang istilah tentang juru selamat dulu deh ya. Juru selamat itu apa sih? Kan gitu. Keselamatan itu bagaimana? Juru selamat itu kan ya, semua nabi di Islam itu adalah juru selamat, pencerah, pembimbing. Semua nabi juru selamat. Terus kalau mau selamat tentunya ada kitabnya, pedoman hidup ya, panduan gitulah. Jadi itu kalau di Quran jelas sekali, Quran itu diperuntukkan untuk manusia yang ingin selamat. Nah, karena itu Al-Quran itu untuk manusia yang selamat. Pedomannya Quran. Kalau nggak kepengen selamat, pedomannya ya cari pedoman di luar Al-Quran. Itu nggak ada jaminan itu. Kalau Quran sebagai pedoman itu ada jaminannya. Ya, untuk manusia ya. Jadi kalau kepengen selamat, ya pedomannya Quran. Disebutnya orang yang pedomannya Al-Quran, Muslim, selamat. Ya. Itu di Al-Baqarah surat 185 kalau nggak salah. Ya, itu ya tentang perintah puasa, terus setelahnya itu diturunkan Al-Quran. Itu Al-Quran itu diturunkan, itu hudal linnas sebagai pedoman hidup untuk manusia. Yang kepingin selamat ya. Kalau nggak selamat ya pedomannya tentunya bukan Quran. Kalau Quran itu diterangkan kitab Al-Quran itu hudal linnas, pedoman hidup, bimbingan untuk manusia, hidayah, hudal linnas. Nah, pedoman terus Quran itu menerangkan apa? Selanjutnya wabayinati minal huda, memaparkan tentang petunjuk-petunjuk itu, bayinah ya. Kalau sudah ada pedoman hidup, Qurannya pedoman hidup, terus dibaca, nanti akan ketemu di situ paparan-paparan tentang manusia. Ya, wa bayyinatin minal huda, bayyinah ya.
Kalau bahasa Jawa mungkin bayan, dulu ada bayan ya. Ada lurah, ada bayan. Jubir gitu ya, memaparkan. Bayan. Wal furqon, nah sudah dipaparkan itu sehingga tahu bedanya baik, benar, salah, manfaat, mudarat itu furqon, firqah, pemisah-pemisah gitu ya. Jelas sekali. Jadi Quran itu apakah untuk umat Islam, untuk umat yang manusia yang kepingin selamat. Quran itu jelas untuk siapa? Untuk manusia yang kepingin selamat. Orang yang kepingin selamat, orang selamat itu namanya Muslim. Jadi itu tentang kitab ya tadi ya disebutin kitabnya apa kan gitu. Nah kitab itu tuh pedoman hidup. Kalau satu itu, terus kedua tentang juru selamat ya. Kalau juru selamat Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Nah, itu kita ini umatnya Nabi Muhammad. Zaman setelah Nabi Muhammad, semuanya umat Nabi Muhammad. Kalau kepengen selamat, ngikuti Nabi Muhammad. Kalau sebelum Nabi Muhammad, ya ngikuti nabi-nabi yang sebelumnya. Gitu. Terus tadi apa? Tentang kitab, tentang nabi, tentang keselamatan ya. Udah jelas sekali kan? Nah, saya tambahkan lagi, ini di Quran ada di surat apa Al-Maidah kalau nggak salah aku lupa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Umat Islam diingatkan lah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kalian la yaghurrannaka ya untuk kita ini la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Itu janganlah kamu kesengsem, terkesima. Taqallubul ladzina kafaru, kesengsem alladzina kafaru terhadap orang-orang yang mengingkari fil bilad dalam suatu negeri. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu kesengsem, terkesima, la yaghurrannaka kalian terkesima taqallubul ladzi keleluasaannya, kebebasannya, sakwudeli dewi. Nah, aturannya kan Islam kan banyak kan. Coba kalau di luar Islam itu aturannya kan praktis apa? Tidak sebanyak Islam. Kalau ngomong nggak ada aturan ya tentunya semuanya ada aturan. Bahkan aturan negara pun ada kan gitu. Tapi dalam aturan beragama itu mungkin Islam yang paling banyak. Nah, la yaghurrannaka taqallubul ladzi qalaba yaklubu itu terus nanti jadi kolbun ya, hati, kolbu itu berbolak-balik, senang, sedih, suka, macam-macam ya, terharu. Bahkan keyakinannya juga berubah-ubah. Nah itu keleluasaan orang-orang di suatu negeri, orang-orang kafir ya. Tidak seleluasa orang Islam. Orang Islam itu aturannya banyak. La yaghurrannaka taqallubul ladzi ya, orang kalau kepengen selamat itu aturannya tentunya sebenarnya simpel. Yang menaati peraturan berarti orang ingin teratur. Kalau nggak mentaati teraturan, nggak ada aturan, berarti nggak teratur. Ya, simpel. Orang yang banyak aturan itu bukan berarti terus nggak mau teratur. Justru kalau mau teratur ya kita harus mengikuti peraturan. Itu umat Islam dikasih clue, hati-hati. Jangan umat Islam itu terkesima, kesengsem, tergiur oleh keleluasaan, kebebasan orang-orang kafir dalam suatu negeri. Dimanapun kalau kafir, baik di Indonesia, di Amerika, di Jepang, leluasa banget. Ya, dalam sisi aturan ya. Mataun qalil. Ya, itu kesenangan yang cuma sedikit sementara, hanya di bumi saja. Nah, itu diingatkan itu. Nanti itu banyak sekali ya clue-clue di Quran itu dipaparkan manusia seperti apa. Nah, aku kepengen sedikit saya tambahkan. Nah, jadi jangan sampai kita kesengsem ya orang itu keleluasaan terhadap orang-orang kafir yang notabene nggak ada aturan-aturan yang baku. Nah, Islam itu aturannya Quran dan Sunnah. Ya.
Jadi Nabi itu mengikuti Quran, bukan Quran mengikuti Nabi. Nabi Ibrahim ngikuti mushaf Nabi Ibrahim. Nabi Musa ngikutin Taurah. Nabi Isa ngikutin Injil. Jangan dibalik. Ya. Itu umat Islam harus tahu betul itu. Jangan dibalik. Kita ngikuti Quran, jangan sampai Quran ngikutin kita. Nabi itu Quran yang berjalan, mengikuti Quran. Nabi Isa ngikutin Injil. Nabi Musa ngikuti Taurat. Nabi Ibrahim ngikutin mushaf-mushafnya. Karena mushafnya itu dari Allah. Ya, Taurat itu dari Allah. Injil dari Allah, Quran dari Allah. Jadi Nabi ngikuti Tuhan, ngikutin Allah. Nah, dalam sehari-hari sering mungkin kita menelaah, ngikutin kita, telaahannya. Ya, hati-hati, makanya selalu baca Al-Fatihah dalam sholat itu minta bimbingan sesuai, supaya tidak ngikutin kita, nggak sadar mungkin ngikutin kita, fahamnya. Itu minta bimbingan selalu, ihdinas siratal mustaqim. Bukan berarti terus kita sombong, kita udah dibimbing, kamu belum terbimbing, kamu sesat. Wah, itu sombong itu. Itu sombong itu. Ya, enggak satu dua yang dulunya jahat, ternyata dia insaf jadi baik. Ya, yang dulunya baik ternyata nanti tergiur oleh dunia jadi jahat. Nah, itulah hati bisa terbolak-balik. Jadi kita senantiasa minta dibimbing oleh Allah sehingga memahaminya semuanya mengacu ke yang Allah ridhoi, yang Tuhan ridhoi. Ya, mungkin itu dulu sebagai terakhir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah yang benar itu, nampak kejelasan benarnya sehingga kami mampu mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah yang batil, yang salah, yang tidak diterima, yang gugur, yang enggak benar itu nampak kebatilannya, nampak ketidakbenarannya, nampak keburukannya, sehingga kami mampu untuk menjauhinya. Ya. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantengnya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay?